This is Alba. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan belajar gimana caranya bikin tone shader di Blender 3.0 atau ke atas ya. Nah, pertama-tama kalian bisa langsung masuk ke shading tab di atas ini, klik, lalu klik objek yang kalian mau kasih tone shader, lalu tambah material baru dengan klik new di atas ini. Nanti kita disambut dengan Principal BSDF dan Material Output Node. Nah, di tengahnya kita akan tambahkan satu node lagi, yaitu shader to RGB. Ini biar Principal BSDF-nya nanti bisa masuk ke color ramp. Selanjutnya seperti udah disebutkan, langsung tambah juga color ramp. Di sini aku agak lag, sorry. Color ramp. Nah, nanti kalian dapatnya begini. Ini agak lemot ya, jadi kita pakai ini dulu aja bentar. Nah, di sini kelihatan ada color ramp-nya masih linear. Di sini kita ubah jadi konstan biar warnanya nanti itu blocking. Lalu putihnya kita nanti kasih sedikit, kasih segini misalkan, hitamnya tarik ke bawah. Nah, kalau udah jadi gini, kita tinggal tambah lagi mix shader. Nah, ditambah di tengahnya lagi. Nah, dari sini kita bisa pasang colornya ini jadi di faktornya, lalu bikin emission, karena warna dari tone shader itu harus blocking ya, nggak boleh ada ibaratnya kena cahaya itu nggak jadi gradasi gitu, jelas cahayanya yang mana, shadownya yang mana. Jadi kita bakal bikin emission atau yang ada terang-terangnya lah, ibaratnya begitu. Lalu kita pasang masing-masingnya itu di shader sini. Untuk sedikit info, yang di atas itu nanti akan jadi shading untuk bagian yang lebih gelap, sedangkan yang bawah itu bagian yang lebih terang. Misal disebut juga shadow dan highlight. Nah, di sini misalkan aku shadownya itu mau warna agak gelap, misalkan begini. Lalu untuk yang terangnya itu begini misalkan. Di sini kebetulan untuk emissionnya ini strength-nya bisa disesuaikan aja. Misalkan objeknya kecil, mungkin bisa kecil juga cukup strength-nya, tapi kalau skalanya lebih besar, strength-nya juga bakal lebih besar. Di sini aku pakai 8 dan 8 juga. Sementara bentuknya akan jadi seperti ini. Hubungan dengan color ramp tadi itu berhubungan dengan banyaknya shadow yang akan ditampilkan di rambutnya nanti. Jadi kalau misalkan makin ke kiri itu shadownya makin sedikit, sedangkan makin ke kanan shadownya makin jelas. Nah, aku mungkin pilih sekitar di sini, mungkin ke sini lagi lah. Nah, misalkan segini. Lalu kita akan tambah satu lagi, bisa melalui ini ya. Nah, bisa melalui material. Di sini kita akan tambah satu lagi material. Bisa tambah new lagi. Di sini kita akan ubah surface-nya jadi emission. Nah, emission yang ini colornya kita akan kasih warna hitam. Sebenarnya ini warnanya bebas, ini bakal jadi outline dari objeknya gitu. Kalau misalkan kartun biasanya ada outline-nya, ada garis pinggirnya. Nah, jangan lupa backface culling-nya ini juga di checklist. Nanti bakal berguna biar muncul outline-nya. Lalu kita harus ke modifier, kita akan tambahkan solidify agar si outline tadi itu jadi kelihatan. Perlu di checklist juga di sini bagian flip, biar nanti yang ke solidify itu jadi keluar ya ke pinggir. Lalu offsetnya juga.
Nah, kira-kira gini. Di sini juga udah mulai terlihat ada outline-nya ya. Nah, aku kasih mungkin 2 aja cukup. Nah, untuk tone shader sebenarnya udah selesai di sana, cuman aku mau tambahin lagi untuk yang kira-kira misalkan muka nih. Kemungkinan kan nggak cuman blocking satu warna, tapi ada tekstur, misalkan ada blushnya, ada lipstick, ada eyeshadow dan lain-lain. Itu nanti kita bisa tambahkan. Kalau di sini aku kasih new lagi, kalian bisa kopas dari yang material shader yang pertama tadi, bisa tinggal di kopas aja, masuk lagi ke sini, di slot yang ini kita hapus. Nah, cuma karena ini bakal ada teksturnya yang aku pasang pakai image, kalian bisa langsung tambahkan image teksturnya. Terus di sini aku namanya face. Nah, sebenarnya caranya mirip kayak yang tadi, masih sama, tapi ada tambahan di sininya. Pertama, colornya ini diarahkan ke color masing-masing emission yang tadi kita udah bikin di awal. Terus kita bakal kalau misalkan gini doang kan dia bakal satu blocking nih, nggak ada shadow sama sekali. Jadinya kita bakal tambahin lagi mix shader lagi, lalu tambahkan ke bagian yang bakal ada shadownya. Nah, begini. Nah, kita rapihin dikit. Nah, terus kita copy emission. Bikin lagi, kita arahkan ke yang bawahnya. Nanti ini bisa mau warna merah, mau warna apa, kita cocokkan dengan hasil warna bayangannya. Kalau di sini aku ya kayaknya udah cukup sih, warna ini udah lumayan bagus. Nah, tinggal kalau misalkan mau diubah-ubah, itu makin ke kanan itu makin semakin ke arah warna emissionnya aja. Tapi kalau kita arah ke kiri vektornya, itu bakal mengacu pada warna dari si gambarnya. Cuman tadi aku kayaknya udah cukup di tengah-tengah, ya kira-kira segini udah cukup lah. Nah, di sini kan bisa dilihat kita belum dapat outline-nya, jadi kita masih harus bikin lagi satu lagi, yaitu untuk outline. Masih sama kayak tadi, bikin lagi jadi emission, lalu ganti warnanya jadi hitam. Jadi hitam. Terus backface culling-nya di checklist. Terus jangan lupa tambah solidify lagi. Kita bisa jadi misalkan 2, normalnya klik flip, lalu di yang material offsetnya 1. Nah, di sini udah bisa terlihat sekarang hasilnya jadi seperti ini. Kayaknya terlalu tebal. Nah, segini cukup. Nah, jadi di sini teksturnya pun masih ada sedikit terlihat blushing begitu. Meskipun di sini contoh karakter sayanya nggak begitu jelas ya untuk blushing, tapi kira-kira nanti tekstur kalian bakal tetap muncul kalau pakai cara yang ini tadi ditambahinnya kayak gini. Itu aja dari aku untuk tone shader, semoga membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi buttonnya. Bye.